Petugas pemadam kebakaran wanita tiba-tiba pusing dan tidak bisa bergerak, karena dia berada di bagian belakang tim. Anggota tim lainnya sama sekali tidak memperhatikannya. Di perjalanan kembali, pria sudah mengemudikan mobil selama setengah hari. Baru menyadari ada satu orang yang hilang di kursi penumpang depan. Awalnya mengira gadis itu naik mobil rekan kerja. Setelah bertanya singkat melalui radio komunikasi, pria langsung memutar balik mobil. Kembali ke gudang pendingin yang tadi. Pintu besi tebal masih dalam keadaan terbuka. Melihat Mei Xiu sudah pingsan di tanah. Saat pria sedang menggendong Mei Xiu dan bersiap untuk pergi, pintu besi otomatis tertutup dan mengaktifkan mekanisme penguncian. Udara dingin mulai dilepaskan. Pria itu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera meletakkan Mei Xiu dan berlari untuk memeriksa. Namun, pintu itu sama sekali tidak bisa dibuka. Pria berpikir untuk segera menelepon penyelamatan. Tapi tidak ada sinyal sama sekali. Saat itu, gadis itu perlahan mulai tersadar. Tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini. Bercanda bahwa udara dingin yang keluar terasa cukup romantis. Namun, dengan cepat, Mei Xiu segera menyadari kekuatan udara dingin tersebut. Mereka hanya terus bergerak, mengandalkan sedikit panas dari tubuh untuk bertahan hidup. Ketua regu pemadam kebakaran MAG di sini. Menyadari tidak dapat menghubungi Mei Xiu dan yang lainnya. Baru sekarang menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Tidak tahu sudah berapa lama. Mei Xiu dan yang lainnya sudah tidak punya tenaga untuk melompat. Melainkan hanya duduk di tanah. Mei Xiu meletakkan kepala di bahu pria. Menggunakan sedikit tenaga terakhir yang ada. Dengan nakal menanyai pria. Apakah kamu mencariku karena menyukaiku? Pria menjawab tidak. Kepala Mei Xiu langsung terangkat ke belakang. Aku menyukaimu. Aku benar-benar menyukaimu. Saat itu, Mei Xiu tersenyum. Meskipun wajahnya sangat kaku karena dingin. Tapi Mei Xiu masih merasa bahagia dari dalam hati. Karena dia sudah lama ingin mendengar kata-kata ini. Sejak dia baru bergabung menjadi relawan di pemadam kebakaran. Mei Xiu jatuh cinta pada pria besar ini. Dalam sebuah misi, Mei Xiu melihat sendiri pria menyelamatkan orang. Sampai di sini, semuanya tidak bisa dikendalikan lagi. Dia semakin terpesona oleh hormon yang dipancarkan olehnya. Namun, pria itu tidak terpengaruh oleh kecantikan Mei Xiu. Dan setiap kali ia menolak dengan sangat kasar. Tapi Mei Xiu, dengan sifatnya yang pantang menyerah, seringkali mengambil inisiatif untuk menciptakan kesempatan. Tidak hanya tidak berhasil. Sebaliknya, itu justru membuat pria itu semakin menjauh darinya. Saat itu, Mei Xiu mengalami kesulitan namun tidak bisa mengungkapkannya. Seperti para penggemar drama yang tidak menemukan orang untuk berbagi perasaan. Dengan plot yang begitu menarik, namun tidak menemukan orang yang sejalan. Sebenarnya, di Seoul kamu bisa bertemu dengan jiwa-jiwa menarik yang memiliki minat dan selera yang sama. Mereka mungkin sama seperti kamu. Menyukai drama Jepang, Korea, Barat, dan Thailand. Juga mungkin memiliki kesukaan yang sama. Menyukai musik, memelihara hewan, berolahraga, dan berwisata. Seoul akan membantumu menemukan orang yang cocok berdasarkan tes kepribadian dan label minat. Membantu kamu menemukan orang yang sejiwa. Memberikanmu kehangatan dan pendampingan. Semakin rinci label minatnya, semakin mudah menemukan orang yang mengerti kamu di Seoul. Jika ingin bertemu jiwa yang menarik, langsung saja ke Seoul. Tidak tahu sudah berapa lama, ketua regu pemadam kebakaran MAG akhirnya tiba. Semua orang mengira kedua orang itu sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah melalui resusitasi dengan pemanasan yang mendesak, keduanya secara ajaib berhasil